Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildatul Hasanah dengan NIM 201101010045. Selaku perwakilan dari kelompok 10, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran. Yang pertama, pembahasan kita pertama adalah mengenai konsep media pembelajaran. Sebelumnya kita harus tahu nih, apa sih itu media? Jadi, media itu berasal dari bahasa Latin yang berarti medium atau perantara atau pengantar. Association for Education and Communication Technology atau AECT berpendapat bahwa media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual, di mana media hendaknya dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Apabila dikaitkan dengan pembelajaran, ada banyak sekali para ahli yang berpendapat mengenai definisi dari media ini. Salah satunya adalah Gagne. Beliau mengatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Nah, dari sini, secara umum media pembelajaran itu diartikan sebagai semua jenis peralatan yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Nah, media ini sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, medianya itu adalah perilaku dan perbuatan dari Nabi sendiri. Itu merupakan media utama pada masa Rasulullah. Atau lebih kita kenal dengan uswatun hasanah atau perilaku terpuji, di mana hal itu ada dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang mana artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dari banyak mengingat Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Dari hal itu, di sini guru harus mampu memberikan suri tauladan yang baik kepada anak didiknya, agar tujuan yang telah disepakati di awal dapat tercapai lebih maksimal. Karena kan ketika murid melihat guru itu baik, maka murid akan tertarik untuk berbuat baik sehingga materi yang disampaikan oleh guru dapat diterima baik juga oleh peserta didik. Lalu apa manfaat dari media itu sendiri? Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik. Dimana kan kita sering melihat orang yang hanya berbicara, maka pendengarnya akan bosan dan itu terlalu monoton. Dalam hal ini, manfaat media itu agar tidak terus-menerus menyajikan materi dengan perkataan. Lalu yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya lihat. Di mana semisal kita ingin menjelaskan mengenai peristiwa gunung berapi kepada siswa, tidak mungkin kita ajak ke gunung dan perlihatkan bagaimana gunung berapi itu, namun kita bisa menggunakan media. Seperti contoh menggunakan tanah dengan bahan kimia agar siswa itu dapat melihat gambaran dari gunung berapi tersebut. Atau juga contohnya seperti guru ketika ingin menjelaskan peristiwa sejarah. Kan kita tidak bisa membawa siswa kita untuk balik ke dimensi waktu yang lalu. Kita hanya bisa menggunakan media untuk menjelaskan seperti ini loh masa lalu, kayak Bandung Lautan Api misalnya, atau peristiwa perang 5 hari di Semarang, ataupun
peristiwa kemerdekaan itu kita bisa menggunakan media berupa film. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis media pembelajaran PAI, teman-teman. Nah, klasifikasi dari pembelajaran PAI itu disebutkan oleh beberapa ahli, diantaranya ada Omar Hamalik, ada Rudy Bertz, dan ada Gagné. Dan menurut Omar Hamalik itu ada 4, teman-teman. Yang pertama, beliau mengklasifikasikan media pembelajaran itu berupa 1, alat visual atau yang dapat dilihat. Contohnya seperti papan tulis, gambar-gambar, grafik, ataupun yang lainnya. Lalu yang kedua, ada alat-alat auditif, yang berarti di sini menekankan pada pendengaran, seperti radio, rekaman, tape recorder, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada alat visual, auditif, yang berarti bisa dilihat dan didengar, contohnya film dan model. Lalu yang terakhir ada dramatisi, seperti contoh sandiwara boneka, bermain peran, dan lain-lain. Sedangkan menurut Rudy Bertz itu ada 8. Beliau mengklasifikasikan media pembelajaran itu ada audiovisual gerak, ada audiovisual diam, ada audiovisual semi gerak. Lalu ada visual gerak, ada visual diam, ada visual semi gerak, dan ada media audio dan media cetak. Nah, dalam media pembelajaran itu ada karakteristiknya. Bagaimana hal itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran? Yang pertama itu media grafis. Artinya, media tersebut harus menyalurkan informasi dari informan ke penerima informasi. Artinya, media ini harus mampu menyalurkan informasi yang dimaksud dari pemberi informasi, sebagai contoh gambar, diagram, kartun, ataupun prinsip matematika misalnya, seperti grafik simbol, grafik batang, atau grafik garis, dan lain-lain. Lalu yang kedua, media audio, di mana itu dapat dilihat seperti radio, laboratorium bahasa, atau alat perekam. Dan yang terakhir ada media proyeksi diam, di mana dapat dilihat oleh peserta didik, contohnya slide, seperti yang saya tampilkan pada kesempatan kali ini, proyektor, film, TV, dan lain-lain. Selain itu, ternyata lingkungan merupakan media juga, teman-teman. Hal itu ada loh di dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran Surah Al-An'am ayat 11, yang mana berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah, kemudian perhatikan bagaimana orang-orang yang mendustakan itu. Quran Surah Al-An'am ayat 11. Artinya, kondisi lingkungan itu menentukan bagaimana tahap pembelajaran dari peserta didik. Maka kita sebagai calon guru dan sebagai guru nantinya harus pintar-pintar menciptakan suasana belajar yang baik, lingkungan yang baik, agar pembelajaran dapat diterima dengan baik pula oleh peserta didik kita. Dan yang terakhir, pembahasan kita kali ini adalah pertimbangan memilih media pembelajaran PAI. Apa saja sih yang perlu dipertimbangkan? Yang pertama tentunya harus sesuai dengan tujuan. Kan sebelum belajar guru tuh harus mengetahui tujuan dari pembelajarannya itu apa. Semisal dia mengajar tentang Kurdis, Quran hadis. Tujuannya dia menciptakan anak didik yang paham membaca Al-Quran, yang bisa membaca hadis, yang bisa menulis Al-Quran, yang bisa menulis hadis. Maka media yang dipilihnya harus bisa
mewujudkan tujuan itu dengan baik. Lalu yang kedua, dapat menjelaskan informasi atau materi. Nah, ini juga harus disesuaikan dengan materinya. Harus mampu menjelaskan, semisal seperti tadi, guru itu ingin menjelaskan mengenai bagaimana peristiwa gunung berapi. Kan tidak mungkin guru itu hanya menggunakan media tanah saja, tidak ada bahan kimianya. Jadi informasi yang ingin disampaikan berupa peristiwa gunung berapi itu tidak dapat disampaikan dengan baik, hanya gunungnya saja yang tahu, seperti itu. Lalu yang ketiga, ketersediaan media. Kan banyak sekolah-sekolah yang sudah menyediakan media-media pembelajaran seperti media visual, contohnya berupa papan tulis. Nah, di sini jika ada sekolah yang kurang memberikan atau menyediakan media dengan baik, maka guru yang harus pintar-pintar menyediakan dan merancang media sesuai dengan materi yang ingin disampaikannya. Lalu yang terakhir, biaya harus sesuai dengan manfaat. Seperti proyektor, itu biayanya mahal, namun apakah manfaatnya sesuai gitu. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin, tidak hanya menghambur-hamburkan uang, namun manfaatnya juga sama, seperti itu. Dan dalam hal ini ada 3 model yang dapat dijadikan prosedur dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, teman-teman, ada media checklist, di mana hal ini digunakan dalam memilih media jadi. Lalu yang kedua, model matrik. Ini digunakan dalam memilih media rekayasa atau rancangan. Lalu yang ketiga ada model flowchart. Hal ini digunakan dalam memilih media jadi ataupun rancangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.